Bansos itu adalah nama sebuah program yang tujuannya supaya menaikkan daya beli masyarakat ya. Jadi itu benar bahwa targetnya daya beli, tetapi kan yang harus dilihat betul betul nggak dalam jangka menengah panjang dia menuntaskan kemiskinan, itu dua yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir yang perlu diperhatikan tepat sasaran pada jangka pendek itu artinya harus diperbaiki dulu data-data kemiskinan di tingkat kabupaten kotanya ya, karena disinilah letak krusial, letak penting bahwa itu salah sasaran. Nah, bagaimana kok bisa salah sasaran? Karena berubah-ubahnya indikator itu, indikator kemiskinannya. Jadi masyarakat yang tadinya tidak terima menjadi terima, gitu ya. Nah, ini kan memperluas kemungkinan salah sasaran gitu ya. Jadi orang yang mampu bisa menerima. Nah, ini PR pada mikro ini yang tampaknya PR besar ya. Jadi membagi uangnya sih, uangnya kelihatan jumlahnya besar, tapi kalau dibagi-bagi lalu tidak tepat sasaran, ya hasilnya menjadi tidak tercapai targetnya. Nah, makanya kalau kita perhatikan angka kemiskinan kita ya landai saja, penurunannya ada tapi pelan sekali dan tidak terlalu nyata ya, betul-betul nggak dia keluar dari kemiskinan ya, karena ini masuk dan keluar kan. Jadi itu yang PR mikronya ya, harus dilihat benar nggak ini mengubah ya perilaku masyarakat kalau sudah dikasih bansos. Lalu setelah itu seperti apa bansos yang seharusnya, itu harusnya kepada investasi kan, dan juga kepada kebutuhan minimal makanan gitu ya. Jadi kalau investasi itu pendidikan biasanya. Nah, ini dua hal ini yang hati-hati sekali karena disinilah penyimpangan-penyimpangan terjadi ya. Biasanya diberikan pada level rumah tangga ya. Jadi catatan tentang rumah tangga miskin ini yang perlu diupdate, dan pemerintah daerah punya peran besar di sini ya, mengupdate data itu tidak sederhana karena tidak banyak studi yang bisa mengatakan bahwa ya, orang tuh tahu persis berapa pendapatannya, karena kan pendapatan itu sesuatu yang tidak dilaporkan secara rinci ya, karena kalau pendapatan yang sifat formal bisa rinci, tapi kalau informal kan sulit sekali ya. Jadi di situ penyimpangan-penyimpangan terjadi ya, pada data mikro, pada data rumah tangga, pada indikator, dan kemudian tentu pemerintah daerah perannya besar sekali dalam menentukan miskin atau tidak miskin ya, pada level kabupaten, kota, sampai dengan RT gitu ya, desa gitu ya, kalau di desa-desa. Baik, Bu Nina, kita tahu pemerintah punya target untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0% di 2024. Apakah menurut Ibu target ini masih juga realistis mengingat 2024 ini sudah tinggal beberapa bulan lagi saja dan juga Bank Dunia mempunyai perhitungan baru terkait dengan kemiskinan? Iya, kalau targetnya pemerintah kan tentu pakai angkanya BPS ya, jadi saya pikir ya sangat bersyukur kalau angka 0% itu bisa dicapai ya, tapi kalau kita kan harus realistis, ada target yang sifatnya nasional Indonesia, tapi juga ada target yang harusnya kita bandingkan antar negara. Nah, yang lebih penting kan kesejahteraan itu kan juga dibandingkan antar negara ya, jadi Indonesia nggak bisa mengatakan saya kemiskinannya rendah kok, tetapi negara lain setelah dibandingkan negara lain ternyata kita tinggi gitu, jadi nggak bisa diabaikan kan. Artinya ya kita harus sadar bahwa PR kemiskinan itu intinya masih besar. Dan kalau betul-betul serius mengatasi kemiskinan, maka harus dilihat programnya yang sifatnya jangka tidak hanya pendek ya, bagi-bagi uang, tetapi uang untuk mengubah nasib dari rumah tangga tersebut. Nah, ini yang PR besar pemerintah ya, karena ada data, ada program, dan ada eh, masalah monitoring dari uang ini benar-benar nggak bermanfaat gitu, dan benar nggak mencapai sasaran kepada rumah tangga miskin. Nah, PR-PR mikro semacam itulah yang perlu diawasi ya, dan kita tidak terlalu tidak terlalu dengar pemerintah itu seberapa serius ya pada level mikronya. Kalau pada makronya diumumkan data data uang untuk kemiskinan ada, bansos ada, programnya ada gitu. Itu makro level. Tapi pada mikro level kan data mikro ini yang penting ya untuk mencerminkan Indonesia masih miskin atau sudah dianggap negara yang cukup kaya gitu ya. Nah, Bank Dunia memberi peringatan bahwa ternyata Indonesia punya PR di sini ya. Jadi ada gap antara orang kaya sekali dengan yang miskin, yang menengah bawah gitu ya. Itu yang harus menjadi PR besar sampai Baik, dengan 2004 dan setelahnya tentu saja. artinya kurang dari 7 bulan lagi bagi Indonesia targetnya untuk bisa mencapai angka kemiskinan ekstrim hingga 0% begitu. Strategi apa yang bisa dilakukan selain dengan bagi-bagi uang itu untuk mungkin bisa menyentuh level mikronya agar bisa mengurangi tingkat kemiskinan?
Ya, kalau 7 bulan tadi saya katakan kita sangat bersyukur kalau target itu tercapai ya, kita tahu tantangannya banyak. Tetapi kalau betul-betul ingin serius kan tentu, bekerja keras di dalam level mikro, data, dan, pengawasan ya. Jadi data itu kan, berarti benar nggak sih pemerintah daerah itu sudah merevisi data-data, updating data-data rumah tangga miskin. Nah yang paling sulit ketika ada perubahan indikator ya, itu yang menjadi indikator rumah tangga miskinnya ternyata kan berubah, ada perubahan. Nah ini yang menjadi PR berikutnya kan, berarti indikator lama dengan indikator baru itu beda gitu. Nah itu pun tidak kasat mata ya. Bagaimana sih cara menentukan rumah tangga miskinnya kalau ada perubahan indikator? Jadi yang tadinya miskin menjadi nggak miskin begitu kan, atau sebaliknya begitu ya. Ini hal-hal ini transparansi yang diperlukan. Jadi kalau ditanya strateginya apa, sebaiknya transparansi dimulai dari bagaimana menentukan rumah tangga miskin. Jadi jangan ada yang berebutan nanti menganggap saya miskin kok nggak masuk gitu ya. Yang kedua tentu pengawasannya ya, setelah kita punya program ya pengawasan program itu terlaksana atau tidak, baru nanti pelaporan dan evaluasi kesuksesan. Nah dalam 7 bulan perubahan ini ya saya pikir sudah berjalan programnya ya, jadi yang diperlukan adalah evaluasi di tengah-tengah ini, setiap 3 bulan katakan updatingnya, atau 6 bulan minimal kalau data BPS kan 6 bulanan, itu ada nggak kemajuan di situ. Itu kita tidak terlalu transparan di situ ya. Jadi perlu dijelaskan dengan detail ya, seberapa sih sukses, mana rumah tangga apa, mana provinsi yang sukses, atau kabupaten sukses, kota yang sukses gitu ya. Itu hal-hal itu yang perlu diangkat ke publik. Benar nggak sih yang miskin itu sudah selesai diatasi oleh pemerintah, atau cuma sekedar dibantu sesaat 2-3 bulan setelah itu habis programnya selesai gitu ya. Ini yang tidak jelas ya. Karena sementara itu uang kemiskinan dihitung dengan sangat rapi, sangat rigid ya, terbatas. Nanti uang di daerah lain ya infrastruktur dan sebagainya sangat bombastis gitu ya. Alurnya itu sangat loose gitu ya, sangat gampang keluarnya ratusan triliun. Tapi yang di sebelah sini beberapa puluh triliun atau 1-2 triliun pun diperhitungkan demikian rigid. Saya pikir itu yang harus diperbaiki ya, supaya hasilnya bisa optimal buat rumah tangga miskin keluar dari kemiskinan.